Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih karena sudah berkenan untuk mengundurkan waktunya. Tadi yang sudah bergabung dengan Intek mungkin belajar beberapa hal ya. Prof. Dahlan mengenai heritage, bagaimana heritage sebetulnya by definition itu menjadi sangat varied, sangat bervariasi, dan tidak hanya selalu mengacu pada heritage yang besar, yang massal gitu, yang kolosal, tetapi juga yang everyday cultural heritage. Kemudian Prof. Behrman bicara tentang resilience, tapi di dalam bisnis yang besar, gitu ya, di dalam bisnis pariwisata secara makro. Baik, kita akan diskusikan topik terakhir. Hari ini kita membicarakan masalah atau topik volunteerism. Saya harap teman-teman sudah membaca artikelnya, ini artikel pendek dan lebih banyak pada studi kasus, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya, bahwa isu volunteerism itu walaupun sebetulnya by definition ideally itu adalah sifatnya sangat, volunteer itu kan sifatnya sangat altruistik gitu ya, membantu, kemudian juga dia secara moral dia bukanlah pariwisata massal, sehingga mereka lebih fokus pada making meaning gitu ya, valuable experiences, meaningful experiences melalui pariwisata, dan ini lebih pada untuk membantu sebetulnya gitu ya. Intinya ideanya atau alasan awalnya adalah itu. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang dicatat oleh Jakubiak, Cory Jakubiak ini, bahwa ada beberapa isu besar yang secara struktural itu bisa menjadi problematik, misalnya isu neokolonialisme gitu, karena pada praktisnya itu biasanya yang menjadi volunteer itu dari negara-negara barat, datang ke negara-negara barat, negara maju, dulu bekas penjajah gitu ya, ke negara-negara yang di timur, kemudian berkembang atau terbelakang gitu, atau kemudian bekas jajahan gitu. Nah, ini ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Kemudian hal besar yang lainnya adalah menjadi tidak efektif karena sebetulnya bisa jadi yang dikirim volunteer itu, kalau dalam kasus volunteer bahasa Inggris ini, seperti contoh kasusnya Jakubiak, itu tidak ada prasyarat gitu. Tidak ada prasyarat kualifikasi kemampuan berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian mungkin juga tidak immerse di dalam kurikulum yang ada di lokasinya, sehingga waktu yang 2 bulan gitu ya, misalnya mungkin bahkan sampai ya, mungkin jika pun sampai 12 minggu itu dirasa menjadi tidak punya makna yang berarti, kecuali bahwa sebetulnya akhirnya ini lebih fokus pada pengalaman si volunteer gitu ya. Jadi lebih pada pengalaman si volunteer untuk mengalami kebudayaan yang baru, bertemu dengan orang baru gitu ya. Tidak lebih pada kemampuan berbahasa Inggris masyarakat yang ada di destinasi. Jadi ini juga berangkat juga volunteer English language ini juga berangkat dari asumsi yang tadi mungkin neokolonial gitu ya, mungkin dengan bumbu global English gitu ya, yang ini kemudian menempatkan mereka yang tidak berbahasa Inggris itu seperti tertinggal di dalam tataran global, sehingga Inggris itu menjadi sebuah keniscayaan yang mereka harus bisa hadapi supaya bisa catch up dengan global tadi. Nah, ini ada beberapa isu yang penting ya. Jadi dalam praktiknya banyak sekali isu, terutama tadi misalnya kemampuan volunteernya tidak ada standar, kemudian tidak ada matching dengan kurikulum yang ada, kemudian tidak melihat konteksnya gitu ya. Secara konteks mungkin karena masyarakat atau masyarakat lokal sebagai destinasi, sebagai host itu minimal sekali penggunaan bahasa Inggrisnya gitu, sehingga ya itu tadi ya hanya exposure, pernah mendengarkan, ketemu orang asing gitu, native speaker, itu menjadi lebih fokus. Kemudian juga ada isu yang lain ketika para volunteer ini tidak punya keberanian gitu ya untuk mengkritik sistem itu. Jadi ini menurut saya
yang penting untuk dilihat dari sini. Baik, ini tadi catatan saya. Mungkin silahkan teman-teman yang akan berkomentar akan bertanya gitu ya, atau memberikan share gitu yang mungkin menarik untuk kita diskusikan bersama. Silahkan. Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan dari artikel itu? Oke, kalau tidak ada mungkin ya ini sebagai penutup topik yang bisa tadi sudah saya lihat sebagian sudah mengisi, belum saya hitung apakah semua sudah mengisi. Ada 31 yang sudah menyampaikan, 36 yang sudah menyampaikan komennya. Nanti saya akan lihat setelah ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan komennya di sini, menceritakan atau sharing komennya di sini. Silakan Iswan. Iswan masih mute. Oh, udah, oke. Oke, Bu. Sebelumnya izin off cam soalnya jaringannya agak terganggu. Ya. Menurut saya sebenarnya volunteerism ini tuh apa ya? Di satu sisi kan orang-orang yang ikut volunteer itu merasa bahwa mereka tuh telah berkontribusi, mereka tuh ingin berkontribusi terhadap negara ataupun destinasi yang mereka tuju. Tapi di sisi lain perlu kita tanyakan seperti yang Ibu bilang tadi, apakah dengan kedatangan mereka itu sebenarnya diperlukan nggak sih sama host community dari negara yang mereka datangi. Terus dari bacaan-bacaan yang saya temukan juga malah mereka itu kayak mendatangi suatu tempat untuk kayak mengabdikan dirinya sebagai volunteer itu malah membayar gitu, Bu. Membayar kepada agensi, membayar kepada organisasi yang mendelegasikan mereka ke tempat tersebut. Jadi ini kayak agak susah ya buat dicari apakah benar-benar tuh mereka ingin berkontribusi ataukah hanya sekedar ingin mengisi portofolio belaka saja gitu, Bu. Ya. Sama yang saya temukan tadi juga itu dari misalnya dari negara-negara dunia ketiga seperti Kamboja itu bahkan ada masyarakat lokalnya di sana tuh merasa bahwa bagaimana orang-orang kulit putih atau orang-orang barat tuh menganggap mereka tuh adalah negara yang sangat miskin. Apakah mereka semiskin itu sampai benar-benar harus didatangi oleh orang luar untuk mengabdikan dirinya gitu. Sampai dan kayak pengabdiannya itu pun juga nggak berkontribusi terlalu besar. Karena ya itu mereka yang dikirim, delegasi yang dikirim adalah orang-orang dengan kompetensi yang tidak profesional. Mereka dengan Ini Iswan yang hilang atau yang masalah di saya ya? Iswan yang terpental sepertinya Bu. Ya, oke. Baik, saya mungkin mengomentari dulu. Saya sepakat ya dengan Iswan, itu salah satu juga yang kalau kalian browse gitu akan temukan beberapa isu tadi. Ini seperti hanya tadi saya sampaikan bahwa ada perspektif neokolonial di situ ya. Tadi ketika orang dari barat datang ke Kamboja, ke Indonesia, mereka masih dalam benak mereka ini adalah tempat-tempat yang masih terbelakang ya, masih primitif, masih butuh bantuan dari dulu ya. Dari dulu tuh colonizer selalu berpikir mereka itu menjadi penyelamat gitu. Jadi ini juga menjadi permasalahan. Terus yang kedua tadi saya sepakat, saya juga pernah membaca juga sebuah artikel yang menceritakan bagaimana para volunteer ini harus membayar gitu ya, ada waiting list gitu. Dan tetapi motivasinya menjadi dipertanyakan gitu. Tadi pertama mungkin Izwan bilang mengenai ingin menambah portofolionya. Bisa juga di era yang era virtual ini menjadi
mereka hanya untuk datang ke sana untuk kemudian dipublikasi di media sosial gitu. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan juga. Dan ada hal lain lagi yang juga saya temukan ya dalam isu volunteerisme itu adalah masalah ketergantungan gitu. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa ini membuat orang menjadi tergantung akan bantuan itu. Karena mereka selalu berpikir nanti akan datang lagi bantuan itu dan sebagainya. Dan ini menurut saya yang agak efek jangka panjangnya agak besar gitu ya mengenai ketergantungan itu, sehingga lagi-lagi ini menciptakan ulang penjajahan itu gitu, apa tergantungan pada orang yang akan menyelamatkan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Silakan sambil nanti nggak tahu apakah Iswan akan balik lagi ataukah menambah. Silakan yang lain, ada lagi yang berkomentar atau bertanya. Kita akan selesai 11.30. Saya minta maaf tapi juga tadi sudah terisi ya, sebagian kelas ini sudah terisi dengan mengikuti seminar. Yang sebetulnya bagi kalian menurut saya tolong itu diambil sebagai kesempatan yang baik karena tidak harus membayar ya, karena sebetulnya seminar itu berbayar. Dan tadi saya minta pada ketua panitianya kalian bisa punya akses. Jadi nanti kalau misalnya jam 2 yang pada masalah paralel gitu ya, panel paralel, atau mungkin nanti setelah ini kalian akan masuk bisa juga gitu kalau tidak ada kuliah ya, bisa dimanfaatkan untuk ikut mendengarkan gitu. Baik, ada lagi nggak yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan Maria. Ya. Oh iya, dari yang saya baca sama lihat di video YouTube kemarin itu, saya tuh juga nemukan kalau misalnya yang di Kamboja itu ada 80% anak-anak yang di panti asuhan itu sebetulnya punya orang tua gitu loh. Cuma itu kayak ada human trafficking-nya gitu. Terus tapi bagian dari volunteerismnya sendiri itu juga nggak tahu gitu loh kalau ternyata panti asuhan yang mereka datengin itu sebetulnya kayak gitu aslinya. Kayak cuma itu doang sih yang saya mau tambahkan. Ya, terima kasih Maria Setia ya. Jadi ini tadi yang ini mungkin menjadi bagian part dari strategi, tapi sebetulnya ini sebetulnya berlandaskan pada ketergantungan tadi. Jadi supaya dapat terus gitu ya. Itu bahkan kemudian bisa dibikin-bikin gitu ya, seolah-olah ini ada sebuah panti asuhan gitu ya. Tadi Maria bilang bahwa ternyata itu sebenarnya ada orang anak-anak yang semua punya orang tua gitu. Tetapi kemudian itu tadi ini bisa terjadi ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua juga bisa jadi memang sebuah panti asuhan, tetapi kemudian motivasi volunteer ini memang tadi hanya untuk menjadi seolah menjadi pahlawan gitu ya, datang ke sana berfoto, diunggah, kemudian menyampaikan hal-hal yang menurut dia itu untuk menunjukkan kepahlawanannya dia gitu. Jadi ini juga bisa bermasalah. Kemudian juga ini yang menarik ya sebenarnya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Luang Prabang di Laos. Saya nggak tahu apakah saya sudah cerita di kelas ini. Ketika kita datang ke pagi-pagi untuk ikut memberikan istilahnya kayak sedekah ya pada Buddhist monks gitu, tiap pagi mereka biasanya jalan. Kemudian sebetulnya itu biasanya yang memberikan sedekah adalah umatnya gitu ya, pada umatnya yang akan datang pagi-pagi memberikan jemaah, kemudian para memberikan sedekah. Nah, para Buddhist monks ini akan jalan saya membawa kayak periuk gitu ya, periuk tembaga gitu yang kemudian akan dimasukkan. Nah, ini ternyata menjadi tourist attraction. Menjadi tourist attraction, dan kemudian akhirnya yang memberi itu bukan lagi orang lokal ya umatnya, tetapi turis gitu. Jadi ini yang kemudian di satu sisi tadi seolah-olah si turis ini memberikan satu hal, memberikan sedekah gitu ya, memberikan satu hal, tapi sebetulnya ada impact besarnya juga karena ini jadi sangat komodifikasinya sangat besar. Mereka kemudian mempotret, kemudian beberapa aturan-aturan ritual itu menjadi agak berubah gitu ya, karena seharusnya mereka tuh berlutut gitu ya ketika memberikan offering ini. Tapi kemudian karena banyak wisatawan datang dari mana-mana, bahkan kemudian tour operators ini kemudian dari malam sudah booking tempatnya gitu, nanti untuk kelompoknya dia dan sebagainya. Ini agak ya tadi ya. Kemudian di satu sisi ketika berangkat pada satu intensi yang bagus,
seperti tadi kan Iswan bilang, pada satu sisi pada intensinya bagus, yaitu membantu gitu ya, memberikan, tidak, mereka ini awalnya kan bagi orang-orang yang juga artinya tidak sepakat dengan model-model mass tourism gitu ya, yang hanya datang kemudian pergi dan sebagainya. Tapi ini kemudian ya itu tadi, akhirnya kemudian perkembangannya melihat bahwa di situ bisa mendatangkan uang gitu ya, baik bagi operator, tour operator, baik bagi penerima, kemudian juga memberikan manfaat publisitas buat yang melakukan gitu, bahkan tapi sebetulnya juga ada manfaat yang buat si volunteer tadi, seperti saya bilang bahwa akhirnya yang menerima manfaat experience itu justru si volunteernya gitu. Dia bisa ketemu masyarakat baru, belajar kebudayaan baru, dan tidak lebih pada si local host. Oke, terima kasih Maristia. Iswan, masih ada yang mau disampaikan? Tadi kamu terpental ya? Saya lupa Bu tadi sampai mana ya, soalnya bicara sendiri ternyata. Oke, ya baik, tadi juga kami sudah melanjutkan diskusinya setelah kamu terpental, kemudian ada Maristia yang berkomentar. Oke, makasih Iswan. Ada lagi yang lain? Silakan Asti. Baik, terima kasih Bu Wi atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait relawan di negara yang berkonflik seperti Palestina itu, apakah ada yang melindungi relawan itu sendiri, Bu? Soalnya kemarin kan sempat ada pemberitaan yang dokter itu tertembak oleh Israel dan yang seharusnya itu melanggar hukum sepertinya, Bu. Mungkin seperti itu aja, Bu. Oke, terima kasih Asti. Nah, ini mungkin yang kita agak sumir gitu ya. Kita perlu agak hati-hati membedakan antara relawan ataukah volunteeris gitu. Kalau relawan yang dia kemudian diorganize oleh sebuah badan misalnya funding atau badan humanitarian gitu ya, saya kira itu menjadi berbeda ya. Ketika bahkan mulai dari saat mereka membuka open recruitment gitu tuh mungkin sudah berbeda, seperti yang tadi Maria bilang ya, bahkan mungkin kalau yang volunteeris ini bahkan sampai melibatkan kita harus membayar gitu, ada waiting list, ada berbeda. Nah ini mungkin nanti agak berbeda ya, kayak relawan yang benar-benar misalnya dia dikelola oleh humanitarian organization gitu misalnya, mungkin saya kira berbeda dengan yang ini tadi, volunteeris yang dikelola oleh tour agent misalnya, atau kemudian dikelola oleh, kalau bahasa Inggris mungkin dikelola oleh tempat kursus bahasa Inggris atau satu institusi bahasa Inggris atau edukasi ya, satu organisasi educational organization misalnya seperti ASISIS di Inggris, di Australia misalnya. Nah, itu menjadi berbeda. Jadi saya kira ini agak berbeda untuk yang relawan di bawah organisasi humanitarian organization, saya pikir agak berbeda ya. Mungkin walaupun secara aktivitas mungkin nanti akan ada overlap, misalnya relawan itu kemudian juga akan bisa mengunggah kegiatannya ketika di sana gitu, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari motivasi, dari intensi, dari manajemennya mungkin berbeda. Saya kira itu komentar saya, Asti. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Baik Bu Wi, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih Asti. Oke, silakan selanjutnya Delvian. Di sini saya mau menyampaikan salah satu volunteerism yang menurut saya baik ya Bu Wiwi. Jadi saya membaca ini dari Relief Riders International. Jadi mereka itu seperti mengirimkan volunteer atau relawan itu ke daerah-daerah yang terpencil di daerah India, Turki, dan Ekuador. Nah, di sini itu kebanyakan yang saya lihat dari website mereka, kebanyakan volunteer itu seperti dokter, terus tenaga pendidik itu dari negara mereka masing-masing. Jadi kayak yang ke India itu kebanyakan juga dari India relawannya. Jadi mereka benar-benar
tujuannya itu sebagai bentuk perjalanan, tapi dengan basic kemanusiaan gitu, Ibu. Jadi di sini juga disebutkan kalau mereka itu punya tujuan yang memberikan kualitas yang sanitasi yang baik, lalu kepada memberikan pendidikan kepada perempuan yang lebih baik, karena di India kan perempuan itu masih minim banget pendidikannya, terutama di daerah pedalaman. Jadi mereka itu kayak nggak bisa mencari uang sendiri, kecuali kalau mereka diperistri oleh seorang laki-laki. Jadi di sini mereka memberikan pendidikan seperti kayak bertani, lalu menjahit, dan juga kayak pendidikan pertolongan pertama, kesehatan yang sederhana gitu kepada perempuan, lalu kebersihan, kayak kan di India di daerah pedalaman itu masih banyak yang perempuan yang belum tahu cara membersihkan diri ketika mereka dalam masa menstruasi gitu ya, Bu. Jadi lalu terus di sini juga mereka banyak membangun toilet, karena di sana belum ada toilet, di daerah-daerah yang belum ada toilet itu dibangunkan toilet. Dan di India sendiri itu 90% dokter gigi itu cuma ada di kota. Jadi mereka para relawan ini yang terutama dokter gigi ini juga datang ke sana dengan jadwal yang udah ditentukan gitu, Bu. Ya, oke. Itu aja sih, Bu. Makasih. Ya, oke. Terima kasih, Delvia. Ya, ini saya kira tadi yang sama seperti yang saya komentari atas Asti ya. Saya agak berpikir bahwa ini makanya menjadi sulit untuk membedakan antara volunteer project ya, voluntary project, atau dia volunteerism gitu. Saya melihat dari volunteerism itu mungkin tadi ada seperti disampaikan oleh Maria ya, ada isu mereka bahkan membayar gitu ya. Dan dari mereka membayar itu sebetulnya juga ada masalah yang diperdebatkan juga gitu. Karena ketika mereka membayar sejumlah uang, ternyata sejumlah uang itu banyak uangnya itu justru dipakai untuk tadi, untuk akomodasi, transportasi gitu ya. Yang kemudian sebetulnya sedikit sekali yang ada bagian masuk pada local host-nya. Atau kemudian kalau misalnya yang English language volunteerism itu juga ada, kalau saya baca dari yang apa yang disampaikan oleh Jakub Biak itu ada permasalahan tidak ada kesinambungan ya, tidak ada perencanaan, tidak ada matching atau tidak ada penelitian awal dulu gitu untuk melihat kebutuhan masyarakat lokal dan sebagainya. Nah, kalau yang diceritakan sama Delvian, saya melihat ini kok lebih condong pada voluntary project gitu ya, di mana pertama adalah ini berbeda dengan yang disampaikan Jakub Biak bahwa ada isu isu dari north ke south gitu ya, dari orang asing, orang kulit putih datang ke Asia misalnya. Nah, ini tadi Delvian bilang ini ada orang India sendiri untuk orang India. Kemudian ada hal lain lagi, yaitu mereka mengetahui gitu ya apa kebutuhannya gitu ya, misalnya untuk perbuatan MCK dan sebagainya. Ini kan melalui sebuah proposal penelitian yang memang sudah diteliti gitu. Jadi saya nggak tahu, kalau saya melihatnya yang disampaikan oleh Delvian ini kok lebih mengarah pada voluntary project gitu ya, yang dimana mungkin secara aktivitas seperti tadi saya sampaikan, sulitnya membedakan voluntary project yang humanitarian project dengan volunteerism itu adalah aktivitasnya mungkin bisa jadi hampir sama gitu. Nah, tetapi kemudian ada isu lain seperti motivasi, intensi, kemudian projectnya, sustainability of the project gitu ya, kemudian perencanaannya, manajemennya seperti apa, kemudian juga organisasi yang menaungi itu siapa, itu kita menjadi agak lebih jelas gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya yang India ini ternyata ini di project ini funded by the Ministry of Education misalnya. Nah, itu berarti kita menjadi melihat ini lebih pada voluntary project gitu ya. Walaupun tentu saja tadi seperti saya bilang, ketika ngomongin tentang aktivitasnya, ini kemudian menjadi mungkin agak overlap juga. Saya kira komentar saya gitu. Nangkep enggak? Maksudnya paham enggak, Delvian? Maksudnya apa yang saya sampaikan paham enggak?
Iya Bu, paham. Tapi di sini ada penekanan dari ini ada kan dari perusahaan milik Alexander gitu ya Bu namanya, dan namanya juga Relief Riders gitu perusahaannya dari Mongolia. Nah ini itu menekankan mereka itu mengirimkan para relawan itu dengan transportasi bermotor atau enggak gitu berkuda. Jadi relawan itu diajak itu dan juga di sana mereka diajak untuk setelah dari volunteer ini mereka dapat merenung secara kritis gitu dan juga kayak pengalaman yang transformasional gitu. Di sini disebutkan di website pribadi mereka. Ya, justru itu tadi yang saya sampaikan, Devian. Artinya bahwa justru itu yang saya sampaikan bahwa ini kan berbeda ya dengan tadi yang saya ceritakan bahwa ketika volunteer turis itu misalnya harus membayar gitu ya. Ketika saya mau jadi bagian dari volunteer tourism di mana gitu ya, membayar itu mereka menggunakan itu untuk kebutuhan mereka sendiri gitu ya, lebih banyak fokus untuk mereka sendiri sehingga ada kritik bahkan kadang ngapain sih volunteer jauh-jauh gitu membayar ribuan dolar gitu yang akhirnya sebetulnya ribuan dolar itu lebih banyak fokus untuk kebutuhanmu sendiri gitu. Kenapa yang ribuan dolar itu tidak kamu gunakan di tempat yang dekat gitu ya, untuk volunteer di tempat yang dekat di sekitar rumahmu di mana ribuan dolar itu tidak akan terpotong untuk membayar transportasi, untuk membayar pesawat gitu loh. Nah, ini tadi yang justru yang tadi saya sampaikan Devian. Jadi kalau yang disampaikan Devian karena saya belum baca, saya melihat ini lebih pada agak berbeda gitu ya. Ini tadi yang saya sampaikan antara volunteerism dengan voluntary project itu menjadi kadang agak overlap gitu ya. Kita di dalam satu sisi kita bisa melihat overlapnya dalam aktivitasnya misalnya ya, aktivitasnya yang membantu gitu ya, kemudian mungkin mereka juga immerse dalam kebudayaan yang baru gitu ya, mendapatkan experience baru, kemudian mungkin juga bagian di situnya ada pariwisatanya gitu ya, mereka melakukan perjalanan juga. Tetapi ketika kita melihat dari sisi misalnya motivasinya gitu ya, kemudian siapa yang menaungi kegiatan itu dan tadi yang sudah saya ceritakan mungkin kemudian akan kelihatan berbeda. Mungkin walaupun dia dari perusahaan gitu ya, mungkin ini bagian dari CSR mereka gitu. Seperti tadi. Jadi kalau di dalam contohnya Devian kan volunteer ini tidak harus bayar toh. Saya terpental ya tadi ya? Sepertinya Delvian yang terlempar, Bu. Oh gitu, oke. Ya, oke baik. Ini sudah 11.30. Saya tidak mau menerobos nanti waktu kalian untuk kuliah berikutnya. Saya kira kita sudah cukup ya, banyak beberapa hal tentang volunteerism ini sebagai sebuah perkenalan ya, seperti hanya saya sampaikan sebelumnya, kelas ini lebih banyak untuk mengeksposur kalian terhadap topik-topik kajian pariwisata. Nanti bisa dibaca lagi dan saya sangat yakin ya kalian sudah banyak sekali sumber membaca contoh-contoh gitu. Memang bahkan saya pun menurut saya ini agak susah gitu ya, judging mana ini apakah ini volunteerism atau voluntary humanitarian project gitu ya. Ini agak menarik sebetulnya batasan dari volunteerism itu. Baik, saya akan memberikan instruksi UAS-nya. Mudah-mudahan nanti hari ini bisa, tapi ini karena saya jam 2 harus balik lagi ke seminar tadi karena ada satu presentasi lagi saya dengan Mas Kusnul. Jadi saya akan memberikan instruksi dan UAS-nya nanti adalah UAS berkelompok gitu, karena selama ini kan sudah tugas-tugas individual ya, dan saya UAS-nya tidak akan terlalu sulit karena saya selalu dalam setiap topik sudah memberikan tugas, jadi itu nanti akan saya hitung gitu ya. Jadi nanti mungkin UAS-nya saya akan pikirkan lagi
juga berkelompok. Tapi nanti saya instruksinya lebih jauh akan saya sampaikan berikutnya ya. Jadi saya kira itu aja. Sudah nggak ada yang masih ada yang mau bertanya atau berkomentar. Saya cuma takut ini sudah lebih dari jamnya. Nanti kalian ada kuliah lagi enggak? Setelah ini? Setelah ini nggak ada kelas, Bu. Oh, nggak ada kelas. Oke, baik. Masih ada yang mau berkomentar atau bertanya? Ya, silahkan Ayu. Mohon maaf Ibu, kalau jadi lebih lama waktunya, kan tadi seperti yang dibilang Ibu, ada volunteerism yang berbayar. Apakah jika berbayar itu termasuk sebagai bentuk eksploitasi, ketertinggalan dan ketidakberdayaan penduduk lokal? Kan kalau eksploitasi ini merujuk pada harga yang harus dibayar oleh calon relawan yang berkunjung. Sehingga seolah-olah relawan itu membayar untuk menikmati betapa tertinggalnya penduduk lokal. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Oke, saya kira pengawatanmu menarik sekali ya. Tadi sebenarnya saya agak bingung ketika kamu berbayar, tapi kok malah hubungannya dengan, tapi ternyata saya menangkap akhirnya gitu ya. Jadi berbayar itu adalah untuk memberikan kesempatan para relawan ini untuk melihat ketidakberuntungan orang lain gitu ya. Saya kira poinmu itu sangat menarik. Itu juga sebetulnya sebagai kritiknya. Seperti tadi ini bagian dari kritik yang tadi saya sampaikan. Ngapain sih kamu bayar ribuan dolar gitu ya untuk datang jauh-jauh ke sana. Dari ribuan dolar itu katakanlah say 50% itu adalah untuk membayar tiket pesawat gitu ya. Kemudian 25% itu untuk membayar akomodasimu, kemudian yang lain-lain untuk makan dan sebagainya. Akhirnya yang menjadi bagian dari yang kamu bayar gitu ya, kontribusi untuk lokal itu hanya kecil gitu. Mungkin hanya waktumu itu yang akhirnya diberikan gitu misalnya. Nah, ini juga hal yang sama gitu. Jadi seolah-olah mereka membayar itu untuk datang ke sana untuk apa? Juga bahkan mungkin ada yang mengkritik juga, mereka datang ke sana untuk melihat how lucky I am gitu ya, membandingkan bahwa saya itu tadi saya adalah dari negara yang maju, negara berkembang, saya lebih baik, saya akan bisa membantu gitu ya. Jadi saya kira tadi poinmu sangat menarik gitu ya, bahwa dengan berbayar itu jangan-jangan justru ini ada isu eksploitasi gitu ya, eksploitasi dari masyarakat lokal gitu untuk menyediakan tempat bagi mereka datang dan melihat itu tadi. Oke, saya kira itu Ayu, saya kira itu bisa saja menjadi sebuah kritik ya. Jadi ini sama hanya tadi kritik untuk ngapain jauh-jauh gitu. Kalau akhirnya juga yang kamu keluarkan itu sebenarnya hanya untuk kamu sendiri, tetapi kok pakai nama volunteer gitu. Gitu Ayu? Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Ya, makasih. Oke, Asti. Mungkin bertanya terkait UAS, Bu. Oh. Untuk kelompokannya, anggotanya berapa orang ya, Bu? Ya, nanti akan saya berikan instruksi secara lebih detail berapa orang, kemudian topiknya apa gitu ya. Saya masih agak, ini karena sebetulnya saya waktu itu nggak sempat ngobrol lagi dengan Bu Intan. Bu Intan sudah berangkat ke Belgia, jadi saya belum sempat untuk ngobrol lagi lebih jauh tentang UAS, jadi saya harus manuver cepat untuk menentukan UAS-nya gitu. Jadi nanti tolong saya diberi waktu. Nanti ini pengumpulannya kan nanti pas, karena jadwalnya kan dari tanggal berapa itu 13 sampai 24 ya. 13 sampai 24. Jadi nanti kita ambil aja hari jadwal yang terakhir. Jadi 22 ya, nanti untuk pengumpulannya di situ. Jadi nanti masih ada waktu, tapi saya belum bisa memberikan instruksi saat ini ya. Gitu Asti ya. Baik Bu Wiwi, terima kasih banyak. Oke, saya kira gitu ya. Terima kasih sekali. Saya sangat senang dengan kelas ini karena sangat responsif ya. Walaupun ya banyak sekali teman-teman yang lain nggak banyak ikut berkomentar. Padahal sebetulnya menurut saya ini kesempatan ya. Mumpung masih awal gitu ya, kalian bisa menggali lebih banyak tentang pariwisata gitu. Dan tolong saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa prodi pariwisata di FIB ini adalah prodi kajian ya, lebih fokus pada kajian akademis, bukan pada vokasi gitu. Jadi oleh karena itu
kami dosen-dosen sebetulnya sangat terbuka untuk diskusi. Ya, kami tidak selalu klaim bahwa kami paling tahu, kami paling benar, tapi sebetulnya dengan membuka diskusi, mungkin nanti ada teman-teman yang mengoreksi, Bu, nggak gitu yang saya dengar, atau Bu, sebetulnya tambahnya seperti ini. Itulah tujuannya gitu ya, sebagai prodi ini yang fokus pada kajian akademis pariwisata. Jadi kalian tidak berbeda dengan yang ada di vokasi, yang lebih banyak pada praktik, dan nanti arahnya juga pada tadi membuat analisis, membuat penelitian, membuat menjadi pengelola gitu ya. Jadi mulai mumpung masih awal, mulai dibiasakan itu. Jadi jangan takut untuk bertanya, berkomentar gitu, jangan takut, karena saya kira itu yang akan menjadi kekuatan kita ya, kekuatan prodi ini. Oke, karena hari ini adalah hari terakhir kita ketemu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, juga atas komentar yang bagus, tugas-tugas yang bagus ya, dan ini juga menjadi, karena ini kalian mengikuti kurikulum yang baru, sehingga sudah dari awal sebetulnya kami ingin kalian terekspos dengan isu-isu yang lebih kritis gitu ya. Dan saya minta maaf jika selama bagian saya ini ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan buat kalian. Saya berharap mudah-mudahan nanti UAS-nya lancar gitu ya, bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Dan semester depan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara luring. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semua. Semangat, dan kita akan ketemu semester depan. Mudah-mudahan secara luring. Itu nanti akan saya berikan instruksi untuk UAS-nya. Yang pasti ini adalah tim, kelompok, dan biasanya saya tidak suka terlalu banyak, 3 atau 4 orang, tapi ya mungkin nanti saya akan lebih lanjut, lebih rinci ya, antara 3 orang lah satu kelompok. Gitu ya. Oke, semangat semua, salam sehat. Yuk, sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, selamat siang, sehat selalu.